Pasien nekat melepas semua alat medis yang seharusnya masih terpasang di tubuhnya, lalu keluar dari kamar rawatnya tanpa pengawasan. Kondisi pasien langsung drop dan membutuhkan ventilator lagi untuk bernapas. Aku menghela napas pelan mendengar penuturan dokter bedah umum yang berdiri di hadapanku. "Ya, aku mengerti, Dok. Kemarin aku juga sudah menegur suamiku karena nekat seperti itu." Setelah berbincang sejenak dengan dokter itu di koridor, sang dokter pergi ke ruang rawat lain, sementara aku berbalik dan melangkah menuju kamar rawat Elliot. "Apakah kondisi Pak Elliot seburuk itu?" tanya Rick yang sejak tadi mengikutiku. "Tidak. Dia pasti akan baik-baik saja, hanya butuh pengawasan yang lebih," jawabku. "Kenapa kemarin kau membiarkan Elliot keluar dari kamarnya? Kau pasti tahu kalau sebenarnya perawat di bangsal VIP selalu mengawasi keamanan pasien, kan?" "Pak Elliot marah-marah padaku, Nyonya. Dia ingin pergi untuk mencarimu, lalu menyuruhku untuk mengalihkan perhatian perawat agar perawat tidak sadar kalau dia pergi. Jika aku menahan dan melarangnya, habislah aku." Aku sedikit mendonggak untuk menatap Rick yang berjalan di sebelahku. "Kau takut pada Elliot karena dia adalah bosmu, atau karena kau menyukainya?" "Jangan memancingku, Nyonya." Aku tersenyum penuh arti dan menyikut pinggang Rick, lalu sengaja berdempetan dengan Rick untuk menggodanya. "Tidak. Aku tidak menyukai Pak Elliot. Jangan berpikir aneh-aneh. Pak Elliot adalah bosku. Aku bisa membaca kebohongan di matamu. Aku menyukai Pak Elliot sekadar karena dia adalah orang yang sangat hebat. Aku suka bekerja dengannya." "Masa?" Rick berdecak pelan. "Kurasa dia salah tingkah karena aku terus-menerus menggoda dan mengejek. Hingga akhirnya dia berkata, hanya sedikit menyukainya karena dia tampan. Tapi itu pun sudah bertahun-tahun yang lalu saat aku masih awal menjadi sekretaris Pak Elliot. Sekarang, aku hanya menganggap Pak Elliot sebagai bos sekaligus kakakku." Aku mengulum bibir untuk menahan tawa. Sambil memasukkan kedua telapak tanganku ke saku jas putih yang kupakai, aku berkata, "Astaga. Suamiku memang sangat tampan. Apakah aneh jika dulu aku terlalu cepat jatuh cinta padanya, padahal aku sadar kami hanya menikah kontrak. Aku tahu, aku memang salah karena harusnya aku sadar diri. Tapi, Rick, bukankah normal jika aku terkesima pada Elliot dari awal?" "Kau tidak salah, Nyonya. Kau tinggal satu atap dengan Pak Elliot, tidur satu kamar, bahkan bercinta hampir tiap hari. Justru jika kau tidak jatuh cinta padanya, kau adalah wanita yang tidak waras." "He's so hot." Aku tertawa pelan mendengar penuturan Rick. Rick selalu terlihat maskulin, tetapi sekarang gerakan mata dan bibirnya terlihat seperti para wanita yang gemar bergosip, terutama ketika dia sedikit menunduk ke arahku untuk berbisik kalimat terakhir dari penuturannya. "Kemarin apa yang terjadi sampai kau bisa mimisan?" tanya Rick kemudian. "Entahlah. Aku sangat pusing, lalu tiba-tiba saja hidungku keluar darah. Bukankah seharusnya hari ini kau tidak perlu datang ke rumah sakit untuk bekerja? Kau perlu istirahat total, Nyonya." "Aku baik-baik saja. Kemarin pun aku langsung dibawa ke IGD oleh rekanku, lalu minum obat dan istirahat seharian penuh. Lagi pula sudah tidak ada operasi yang harus aku ikuti lagi di sini karena aku akan pindah, sehingga aku hanya perlu berjaga di unit bedah saraf dan memeriksa pasien rawat inap saja, termasuk Elliot. Pak Elliot sangat mengkhawatirkanmu. Kemarin begitu tahu kau mimisan dan hampir pingsan, dia langsung memaksakan diri untuk turun dari ranjang, nekat mencabut jarum infus dan semua alat yang terpasang di tubuhnya, lalu keluar untuk mencarimu tanpa peduli bahwa tubuhnya masih sangat lemah." Aku menghela napas mendengar penjelasan Rick. Aku tidak menyangka Elliot akan nekat begitu. Setelah tiba di dalam bangsal VIP dan masuk ke kamar rawat Elliot, aku dan Rick masih sibuk mengobrol sambil sesekali tertawa. Kulihat Elliot sedang berbaring dengan mata terpejam, sementara di sofa di sampingnya ada ibu mertuaku yang menemani.
Lily, kau sudah kembali. Ibu mertuaku tersenyum saat aku menghampirinya. Aku pun balas tersenyum dan mengangguk sopan, lalu mengatakan padanya bahwa tadi di koridor aku bertemu dengan dokter bedah umum yang juga menangani Elliot. Setelah itu, aku beralih menatap Elliot. Kulihat kedua mata suamiku sudah terbuka, cukup menjelaskan kalau mungkin sejak tadi dia tidak benar-benar tidur dan hanya memejamkan mata saja. Kau seharusnya sudah pulang ke New York bersamaku, ujar Elliot padaku dengan suara pelan di balik ventilator yang dipakainya. Pulang apanya? Kondisimu masih parah begini, nak, cetus ibu mertuaku seraya berdiri dari duduknya, lalu menarik tanganku agar aku bisa berdiri tepat di samping Elliot. Kemudian, dia beranjak ke sofa yang ada di sisi ruangan. Aku menatap Elliot dengan lembut sembari mengelus rambutnya. Kondisimu masih belum memungkinkan untuk keluar dari rumah sakit, Elliot. Walaupun bisa melanjutkan perawatan di New York, tapi berjam-jam menaiki pesawat masih sangat berisiko bagi kesehatanmu. Setidaknya tunggu sampai tubuhmu benar-benar stabil. Elliot hanya diam menatapku, lalu menghela napas dan memejamkan kedua matanya. Ini untuk pasien di bangsal VIP, kamar rawat inap nomor 1A, dok. Aku tersenyum mendengar ucapan perawat. Sembari mengambil alih tray berisi menu makanan untuk sarapan dari tangan perawat itu, aku berkata, berarti untuk suamiku, kan? Kemarilah, biar aku saja. Aku juga ingin ke sana. Kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Baiklah. Terima kasih, dok. Sambil membawa makanan itu, aku segera bergegas untuk menemui Elliot. Rick bersama ibu mertuaku sedang pergi mengantar Evan dan Ervin ke daycare, sementara ayah mertuaku entah di mana karena aku belum melihatnya sejak tiba di rumah sakit ini. Mungkinkah sedang bersama Elliot? Aku sudah bilang bahwa biar aku saja yang mengantar Evan dan Ervin, tetapi aku malah kena tegur oleh ibu mertuaku yang bilang kalau aku tidak boleh bola-balik agar tidak kelelahan. Dia bahkan mengungkit soal mimisanku waktu itu. Ditegur begitu, akhirnya aku tidak berani berkutik. Sudah 4 hari semenjak Elliot siuman dari koma. Setelah tempo hari kondisinya menurun lagi karena dia nekat mencariku saat aku mimisan, kemarin sore ku periksa kondisinya sudah tak terlalu buruk. Semoga pagi ini dia semakin membaik. Setibanya aku di depan pintu kamar rawat Elliot, pintu yang memiliki model geser itu tidak tertutup rapat. Ada celah yang sedikit terbuka. Aku baru saja akan membuka pintu itu lebih lebar agar bisa masuk. Namun begitu melihat di dalam sana ada Louis, segera kuurungkan niatku. Aku langsung bergeser ke samping, lantas bersandar pada dinding di samping pintu agar kedatanganku tak disadari oleh Elliot maupun Louis. Kejadian beberapa hari yang lalu ketika Louis datang ke unit apartemenku, kuputuskan untuk tidak memberitahu Elliot. Aku memilih untuk diam dan menutupi saja. Alasannya, tentu karena aku takut Elliot marah. Louis memang tidak benar-benar menciumku, hanya hampir. Beberapa orang mungkin akan menganggap bahwa reaksi panikku terlalu berlebihan. Aku tidak peduli pada anggapan itu. Aku hanya risau ketika memikirkan bahwa Elliot adalah pria yang kesabarannya setipis kertas, atau bahkan setipis satu lembar tisu dibagi dua. Elliot juga posesif, seringkali sulit mengontrol emosi ketika ada masalah yang terjadi, dan dia sangat tidak suka jika orang lain melewati batas kendalinya. Selain itu, aku juga memikirkan hubungan Elliot dengan Louis dan ibunya yang masih butuh komunikasi. Jika ku ceritakan pada suamiku tentang apa yang terjadi, aku khawatir itu akan memperburuk situasi. Namun masalahnya sekarang, aku justru mendengar Louis yang ada di dalam ruangan bersama Elliot, sepertinya ingin mengatakan pada Elliot tentang kejadian tersebut. Aku tak tahu apa motivasi Louis bertindak seperti ini. Apakah Louis sungguh-sungguh merasa bersalah dan menyesali niat yang terbesit di kepalanya untuk menciumku malam itu, sehingga dia tidak ragu untuk jujur pada Elliot sekarang? Aku masih berdiri di dekat pintu,
sedikit mengintip dan memasang telinga dengan cemas untuk mendengarkan pembicaraan Elliot dan Louis. Aku tidak bermaksud memancing amarahmu. Tapi kalau kau berkenan, biarkan aku bicara tentang suatu hal padamu untuk meluruskan keadaan, ujar Louis. Elliot menatap Louis dengan sorot matanya yang tajam, lalu berkata, jika yang ingin kau bicarakan adalah tentang ibu, lebih baik tutup saja mulutmu. Aku sedang tidak ingin bicara apa-apa. Aku tidak bilang kalau ini tentang ibu. Louis memberi jeda sejenak untuk membasahi bibirnya. Kemudian, dia melanjutkan, sebelum kau dengar dari istrimu atau dari orang lain, lebih baik aku mengaku duluan padamu. Walaupun aku hanya memandang dari celah pintu di kamar rawat yang luas itu, tetapi aku bisa melihat dengan jelas terciptanya keringitan serius di kening Elliot begitu mendengar Louis mengatakan, istrimu. Aku menggigit bibir bawahku sendiri, semakin merasa cemas. Bahkan aku berencana untuk masuk saja agar Louis tidak jadi mengatakan apa-apa pada Elliot. Namun, aku juga ragu-ragu. Elliot bangkit dari baringnya dan duduk di atas ranjang dengan sedikit dibantu oleh Louis. Dia langsung menuding, apa yang kau lakukan, Kau macam-macam pada istriku. Sebelumnya aku minta maaf padamu. Aku hampir mencium Dr. Lily. Apa kau bilang? Tapi aku tidak benar-benar menciumnya. Hanya hampir saja. Aku datang menemui Dr. Lily untuk membicarakan soal lukisan, lalu aku terbawa suasana dan kelepasan. Maksudku, kau tahu aku tidak bisa menyangkal bahwa aku memang menyukai Dr. Lily. Tapi aku sudah menyukainya sebelum aku tahu kalau ternyata dia telah menikah dan punya suami, pun juga sebelum aku tahu kalau suaminya adalah kau. Louis menghela napas saat Elliot menatapnya dengan wajah yang sangat geram. Namun, Louis tak memberikan celah bagi Elliot untuk bicara, mungkin karena dia berpikir tanduk di kepala Elliot sudah siap muncul. Karena itulah, Louis segera melanjutkan, itu hanya sebuah kecelakaan dan aku sungguh minta maaf padamu. Aku sadar aku salah. Percayalah padaku, aku merasa bersalah atas apa yang aku lakukan. Kuharap kau tidak menyalahkan Dr. Lily. Elliot tersenyum sinis. Dia terlihat jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. Aku rasa Louis juga memikirkan hal serupa, sebab ku yakin kalau Louis berkata jujur seperti ini karena sudah mempersiapkan konsekuensi yang akan dia dapatkan dari Elliot. Suamiku itu menggunakan jari telunjuknya untuk menggaruk pelipisnya yang ku yakin sebenarnya tak gatal. Sesaat setelah itu, Elliot berkata, kau tahu, aku sudah melihat banyak hal seperti ini. Pertama, dokter bedah saraf mantan pacar Lily yang sok pintar di New York. Kedua, tentara angkatan darat Kansas tetangga Lily yang sangat menyebalkan. Dan sekarang, kau, mantan pasien Lily yang merupakan seniman banyak tingkah. Louis terdiam. Bukankah menurutmu seharusnya aku cukup kebal? Elliot mengangkat sebelah alisnya, kembali tersenyum sinis pada Louis. Louis masih terdiam. Dia membenarkan posisi berdirinya, lalu terpegun sejenak. Kau tidak marah padaku? Pertanyaan Louis barusan tak dijawab oleh Elliot. Suamiku itu justru menggeser posisi duduknya ke tepi ranjang dan kedua kakinya turun menyentuh lantai. Dengan begitu, kini dia duduk berhadapan dengan Louis yang masih berdiri di samping ranjang. Elliot mengangkat telapak tangan kirinya, lalu memerhatikan jari jemarinya sendiri. Tangan kiriku masih kaku sekali, sementara tangan kananku patah dan harus memakai benda sialan ini, ujar Elliot sambil melirik gips yang dia pakai. Apa kau butuh sesuatu? Biar aku ambilkan, jawab Louis. Elliot tersenyum pada Louis. Dia memang selalu rupawan saat tersenyum, tetapi jujur, senyumnya kali ini lebih pantas disebut menyeringai dan membuatku berdebar cemas. Ya, aku butuh sesuatu. Mendekatlah padaku. Aku sekalian ingin kau tahu kalau aku sangat mengapresiasi kejujuranmu. Louis mengerutkan kening. Namun, dia menuruti saja apa yang Elliot minta. Louis maju satu langkah ke depan Elliot,
kemudian menunggu Elliot mengatakan bantuan apa yang diinginkannya. Kau ingat, Louis? Saat kita kecil dulu, ibu mengira aku kidal. Tapi sebenarnya, aku tidak kidal. Aku ambidextrous, alias mampu menggunakan kedua tanganku sekaligus secara seimbang. Kau ingat? Tanya Elliot. Louis mengangguk. Lihatlah, tangan kiriku ini masih lemas karena terluka dan terasa kaku, tapi tetap bisa terkepal. Elliot, kau. Louis tak sempat menyelesaikan kalimat, sebab dengan gerakan yang secepat kilat, Elliot sudah lebih dulu meninju wajah Louis menggunakan tangan kirinya. Bukan hanya satu kali, tetapi dua kali. Bahkan dua tinju itu membuat Louis sampai mundur beberapa langkah ke belakang dan sedikit membungkuk sambil memegangi hidungnya. Aku yang masih berdiri di depan pintu, membelalakkan mata dan melongo kaget melihat apa yang baru saja terjadi. Sudah kupikirkan bahwa reaksi, tenang, Elliot setelah mendengar penjelasan Louis tadi, memang agak aneh dan terkesan tidak mungkin. Elliot sungguh penuh kejutan dan tidak terduga. What the hell? Protes Louis yang masih syok atas kejadian barusan. Elliot menyeringai puas. Dia mengibas-ngibas telapak tangan kirinya yang barusan dia gunakan untuk memukul Louis, lalu berkata, ternyata tangan ini tetap berfungsi dengan baik setelah aku hampir mati demi melindungimu. Louis terdiam. Sesakit apapun aku, dan seburuk apapun kondisiku, aku tetap akan memberi pelajaran bagi siapa saja yang macam-macam pada istriku. Kau coba macam-macam lagi saat tangan kananku sudah sembuh, persiapkan saja dirimu untuk dirawat di rumah sakit. Louis berdecak pelan sambil menyentuh batang hidungnya yang terluka dan berdarah. Kuyakin rongga hidungnya yang berdarah. Walaupun pasti sebenarnya tidak terima, tetapi tentu dia tidak akan melawan dan tidak pula membalas Elliot. Alih-alih kembali protes, Louis justru bertanya, bagaimana kau bisa melakukan itu? Dengan kondisi sakit seperti ini, tangan yang masih diinfus, dan bahkan menggunakan tangan kiri, bagaimana bisa kau punya tenaga untuk memukul orang? Kenapa kau heran? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, jawab Elliot seraya kembali berbaring di ranjang seolah tak ada apa-apa yang terjadi barusan. Dia tersenyum dan bergumam, memukulmu membuatku merasa lebih sehat. Louis kembali berdecak, menatap Elliot dengan sangat dongkol. Dia mengambil beberapa lembar tisu dari meja dan duduk di sofa sisi ruangan, lalu sibuk membersihkan darahnya. Aku masih tercengang di depan pintu. Entah aku harus tertawa melihat perilaku Elliot yang tak terduga, harus merasa kagum pada suamiku itu, atau justru aku harus khawatir dengan situasi di dalam sana. Namun nyatanya, Elliot sungguhan bersikap normal, seolah-olah dia tahu kalau Louis memang sudah mempersiapkan diri soal serangan fisik. Louis hanya syok karena sebelumnya Elliot menunjukkan respons yang tenang, pun juga karena dia tak menyangka bahwa pukulan Elliot akan sekuat itu. Aku menghela napas panjang sekitar 3 menit kemudian. Melihat Louis yang kembali mengajak Elliot untuk bicara, aku merasa ini bukan waktu yang tepat bagiku untuk masuk. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi Louis untuk bisa berkomunikasi dengan Elliot dan mengobrol baik-baik, meski baru saja dipukul. Kedatanganku mungkin akan sangat mengganggu mereka dan membuat mereka jadi enggan untuk bicara empat mata lagi. Maka dari itu, aku berbalik dan memutuskan untuk menemui perawat. Aku bermaksud menyerahkan kembali tray berisi makanan untuk sarapan Elliot, agar sang perawat saja yang mengantarkan makanan itu. Aku baru akan keluar dari pintu bangsal VIP. Tapi untuk yang kedua kalinya, sebelum aku melewati pintu, lagi-lagi langkahku terhenti. Sungguh, aku tidak mengerti mengapa belakangan ini aku sering sekali tidak sengaja menjadi tukang menguping. Selalu saja aku berada di tempat yang tidak tepat. Entah kebetulan atau memang telingaku layak mendengarkan segalanya, tetapi ini sungguh membuatku merasa bersalah karena terpaksa menguping terus-menerus. Semoga Tuhan mengampuniku. Seperti sekarang, lagi-lagi aku terdiam ketika mendengar pembicaraan orang lain di depan pintu.
Pintu bangsal VIP memiliki kaca persegi panjang kecil di bagian pinggirnya. Jadi walaupun pintu masih tertutup, aku tetap dapat melihat kalau sekitar 3 meter di depan sana, ada ayah mertuaku yang sedang berhadapan dengan ibunya Louis. Namun sepertinya, mereka sudah berhadapan dari tadi, sehingga tidak banyak yang bisa kutangkap dari pembicaraan mereka. Pergilah. Lebih kau jaga jarak dari Elliot, karena di sini juga ada istriku. Jika kau terus nekat untuk menemuinya, aku akan mengusirmu secara paksa, ujar ayah mertuaku. Evelyn Sinclair, ibunya Louis, menatap ayah mertuaku dengan mata yang menahan rasa tertekan. Walaupun rambutnya sudah memutih, wajah ibunya Louis memang tetap terlihat cantik dan sedikit awet muda. Namun menurutku, ibu mertuaku alias Claire Wesley, jauh lebih anggun dan jauh lebih awet muda. Mungkin karena perbedaan gaya hidup, meski usia mereka tak beda jauh. Ketika ibunya Louis berkedip, kerutan di sudut matanya tak bisa membuat air matanya bertahan lebih lama di pelupuk. Aku segera berhenti memerhatikan soal wajah, lalu kembali fokus pada apa yang kudengar sebelum ayah mertuaku menarik ibunya Louis untuk pergi dari tempat ini. Sudah berlalu puluhan tahun, anak-anakku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terutama Elliot. Aku bersyukur bisa bertemu dengan Elliot lagi, sehingga aku bisa menjelaskan semuanya padanya. Aku tidak mau mati dalam keadaan dibenci oleh anakku sendiri, Michael.